bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka pada saat itu banyak momentum yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran untuk kita saat ini. Sebagai contoh, pada saat Rasulullah mendapati atau berjumpa dengan malaikat Jibril untuk pertama kalinya di Gua Hira, pada saat Rasulullah sedang bertahanus, maka apa? Rasulullah merasakan ketakutan, menggigil badannya karena tidak pernah melihat sosok yang ada di depannya ini dengan menyeru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku ini tidak bisa membaca, seperti itu. Singkatnya seperti itu kakak sekalian. Lantas apa? Hingga malaikat Jibril dikisahkan dalam beberapa sirah mendekap Rasulullah, kemudian memerintahkan lagi untuk Iqra ya Muhammad, seperti itu. Kemudian setelah daripada kejadian itu Rasulullah masih bingung dan menggigil ketakutan. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah sambil menyerukan, memanggil istrinya, itu kan. Kemudian lalu istrinya selimut lagi, lalu mendapatkan ketenangan. Nah, sampai di situ tidak habis ceritanya. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada istrinya. Nah, ini ya cerita deep talk itu mungkin penting untuk saat ini. Lalu ibunda Khadijah mengajak Rasulullah untuk menemui Waraqah pada saat itu. Dengan menceritakan kepada Waraqah mengatakan bahwasanya Rasulullah akan mendapat sesuatu dan menjadi orang yang akan berpengaruh ke depannya. Dan Waraqah berkata, seandainya saat itu, nah ini yang kita bisa ingat, seandainya saat itu aku masih hidup, maka aku akan menjadi orang pertama yang berada di depanmu. Nah, melalui kisah ini kakak sekalian, setelah kita lanjut, setelah itu Waraqah dikabarkan meninggal dunia. Nah kakak sekalian, Rasulullah pada saat ini masih kebingungan dengan apa yang terjadi, masih overthinking, bahkan bisa dikatakan pusing 7 keliling. Karena kenapa kakak sekalian? Rasulullah tidak pernah menjumpai sosok ini, tidak pernah melihat sosok ini, tidak pernah berekspektasi bahkan akan berjumpa dengan sosok ini ketika di Gua Hira. Maka dari itu Rasulullah memikirkan ini sampai kepalanya pusing gitu. Kalau dibahasakan sekarang adalah overthinking. Ini ya poin yang akan kita angkat di sini adalah bagaimana cara kita mengalahkan overthinking itu di kehidupan kita saat ini dan di bulan Ramadan ini, seperti itu. Nah, kakak sekalian, kemudian Rasulullah hampir-hampir sebelum dari itu Rasulullah menaiki bukit pada saat itu tuh. Sambil melihat ke langit, karena memang pada saat itu Rasulullah benar-benar overthinking apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Rasulullah melihat ke langit, lalu melihat malaikat Jibril. Sembari malaikat Jibril menegaskan, ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah malaikat Jibril, kurang lebih seperti itu kakak sekalian, dan sesungguhnya aku adalah penghubung antara engkau dan Allah. Lalu melihat kejadian itu, melihat lagi berjumpa lagi dengan malaikat Jibril, nah di antara langit dan bumi, Rasulullah tidak mengurungkan niatnya tadi, kembali dengan keadaan bingung dan juga takut. Nah, kemudian apa lagi? Rasulullah masih galau, masih bingung apa sebenarnya yang terjadi. Maka dari itu kembali lagi Rasulullah ke puncak yang tadi. Lalu melihat lagi malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menegaskan dengan duduk di kursinya di antara langit dan bumi, mengatakan bahwasanya, ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah penghubung engkau dengan Allah. Engkau adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah pada saat itu, karena memang itu menggemparkan hati Nabi Muhammad SAW, pulang dengan keadaan yang menggigil itu dan ketakutan tadi. Nah kakak sekalian, pada saat itulah Rasulullah setelah dari kejadian ini turunlah Quran surah Al-Mudassir, yang Allah berfirman mengatakan pada Rasulullah untuk bangunlah, itu kan. Lalu tegakkanlah kebenaran. Nah, ini adalah semenjak hari itu kakak sekalian, Rasulullah telah keluar dari zona nyamannya. Rasulullah tidak lagi terkisah dengan tidur yang bisa kita katakan kalau standar cukup sekarang adalah 8 jam. Rasulullah tidak lagi seperti itu karena memang ada beban dakwah, dan itulah lagi-lagi kenapa kita harus terus memperbanyak sholawat kita kepada Nabi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tadi perjuangan yang Rasulullah lalui tidak mudah. Rasulullah bagaimana perundungan yang dirasakan Rasulullah, penghinaan yang dirasakan Rasulullah, kemudian cacian makian ketika bangsa jahiliyah mengatakan bahwasanya Muhammad ini telah membawa ajaran yang melenceng dari ajaran nenek moyang kita, seperti itu. Nah, maka dari itu kakak sekalian yang menyaksikan hari ini, poin yang bisa kita ambil adalah apa? Kejayaan yang kita rasakan dari perjuangan Rasulullah saat ini, janganlah memutuskan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ada perjuangan yang besar untuk hari ini. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat berislam dengan nyaman dan aman, seperti itu. Tapi di satu sisi kakak sekalian, ingatlah bahwasanya kita memiliki saudara seiman, seagama yang berada di Palestina. Maka dari itu jangan lupa terus mendoakannya di setiap salat kita, setiap apapun aktivitas yang kita lakukan. Maka dari itu kakak sekalian, inti dan poin yang ingin saya sampaikan ketika menyampaikan ini adalah di bulan Ramadan ini, mari keluar dari zona nyaman. Karena apa? Rasulullah saja untuk berdakwah di saat masa kenabiannya itu benar-benar keluar dari zona nyaman. Apalagi di saat beliau kehilangan kakeknya, kehilangan istrinya yang sangat ia cintai, dan sebagai seorang support system kalau saat ini dikatakan seperti itu. Bagaimana Rasulullah bisa menghadapi kegalauan itu? Nah, maka dari itu kakak sekalian, apapun yang terjadi hari ini kepada kakak sekalian, dan ini benar-benar sebagai media pembelajaran kita di bulan Ramadan, tetaplah kuatkan hati dan percaya dan yakin. Percaya, yakin. Ikhtiar, tawakal. Ikhtiar adalah tentang usaha kita secara fisik, tapi jangan lupa di balik ikhtiar, usaha kita secara fisik, ada tawakal yang harus beriringan dengan ikhtiar tadi. Itu kakak-kakak sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada perjumpaan virtual kita pada hari ini. Saya harap semoga kakak-kakak sekalian tetap kuat dan semangat. Jam berapapun kakak-kakak menonton tayangan ini, semoga ketika masih di waktu berpuasa atau di rentang dari sahur sampai dengan maghrib, semoga Allah kuatkan dan Allah semangatkan untuk beribadah pengisi. Kemudian apabila kakak-kakak menonton ini di waktu malam ketika sudah selesai tarawih, semoga Allah menguatkan kita untuk terus menghidupkan malam-malam di malam-malam Ramadan yang sangat istimewa ini, yang memang ini menjadi lumbung pahala untuk kita sebagai umat muslim. Mungkin itu saja dari saya, Barka Al-Ghifari. Memohon maaf apabila terdapat banyak penyampaian yang salah atau kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Kepada Allah marilah terus kita memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.